Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Ahya Rosidi selaku dosen pengampu mata kuliah IPS Dikda 1 dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai fakta, konsep, dan generalisasi. Saya Hotifatul Aini sebagai moderator, dan ini Eka Ayu Lestari sebagai pemateri pertama dan Zihan Fazira sebagai pemateri kedua. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Kepada pemateri pertama, Eka Ayu Lestari, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas mengenai apa itu fakta, ciri-ciri fakta, beberapa contoh fakta, dan apa itu konsep serta apa sifat-sifat konsep. Jadi, fakta dapat diartikan sebagai suatu informasi atau data yang ada atau terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dikumpulkan lalu dikaji oleh para ahli ilmu sosial yang terjamin kebenarannya. Fakta merupakan salah satu materi yang dikaji dalam ilmu pendidikan sosial. Dengan fakta-fakta yang kita dapat menyimpulkan sesuatu atau beberapa peristiwa yang pernah terjadi. Fakta merupakan titik awal untuk membentuk suatu konsep. Dari beberapa konsep yang saling berkaitan, kita dapat membentuk suatu generalisasi. Adapun ciri-ciri fakta yaitu dapat dibuktikan kebenarannya, berisi data-data yang bersifat kuantitatif atau berupa angka dan bersifat kualitatif yang berupa pernyataan. Fakta juga mempunyai data yang akurat, baik waktu, tanggal, tempat, dan peristiwanya. Dan adapun beberapa contoh fakta yang sama-sama kita ketahui yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah pada tanggal 17 Agustus 1945. Ikrar Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan seperti yang saat ini yang kita ketahui, Presiden Jokowi merupakan Presiden Indonesia pada saat ini. Adapun yang dimaksud dengan konsep adalah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian konsep adalah gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang terjadi di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Menurut Soejadi, pengertian konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata. Konsep adalah suatu kesepakatan bersama untuk penamaan sesuatu dan merupakan alat intelektual yang membantu kegiatan berpikir dan memecahkan masalah. Adapun sifat-sifat konsep yaitu konsep bersifat abstrak. Ia merupakan gambaran mental tentang benda, peristiwa, atau kegiatan. Misalnya, kita mendengar kata kelompok, lalu kita membayangkan, bagaimana sih kelompok itu? Apa sih kelompok itu? Seperti itu, misalnya. Konsep itu merupakan kumpulan dari benda-benda yang memiliki karakteristik atau kualitas secara umum. Konsep itu bersifat personal, maksudnya seperti contoh kelompok tadi. Pemahaman orang-orang mengenai konsep kelompok antara orang yang satu dengan orang yang lain sudah tentu berbeda, ya kan? Dan sifat selanjutnya dari konsep yaitu konsep dipelajari melalui pengalaman dengan belajar. Dalam konsep juga terdapat makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif berkenaan dengan arti kata. Seperti pada kamus misalnya, arti kata revolusi adalah perubahan cepat dalam hal prosedur, kebiasaan, lembaga, dan seterusnya. Sedangkan makna denotatif memiliki makna yang lebih lugas. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan mengenai fakta dan konsep. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zihan Fazira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zihan Fazira dari kelompok 5 sebagai pemateri kedua, generalisasi. Jadi, generalisasi berasal dari kata general yang berarti umum atau menyeluruh. Oleh karena itu, generalisasi merupakan pengambilan kesimpulan secara umum dari suatu gejala informasi yang kita terima, yang didukung oleh data dan fakta yang ada.
Generalisasi menghubungkan beberapa konsep sedemikian rupa sehingga terbentuk suatu pola hubungan yang bermakna dan menggambarkan hal yang lebih luas. Artinya, dalam pemikiran kita terbentuk pola-pola berhubungan bermakna yang lebih luas. Pengertian generalisasi dalam sejarah sangatlah berbeda dengan generalisasi dalam disiplin ilmu sosial lainnya. Generalisasi dalam sejarah merupakan contradiction in terminis karena sifatnya yang unik menunjukkan bahwa peristiwa sejarah itu tidak terulang lagi. Rohiyati dalam Geromatik mengungkapkan adanya 4 jenis generalisasi yang diperlukan dalam kajian sejarah IPS, yaitu pertama, generalisasi deskriptif, kedua, generalisasi sebab akibat, ketiga, generalisasi acuan, dan yang terakhir, generalisasi prinsip universal. Jadi dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan menyusun generalisasi apabila orang itu menarik dua konsep atau lebih dengan sedemikian rupa sehingga saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu 1. Fakta. Fakta adalah suatu informasi atau data yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari dan dikumpulkan oleh para ahli ilmu sosial untuk menjamin kebenarannya serta memiliki kemampuan yang terbatas untuk menjalankan sesuatu. Konsep. Konsep adalah penamaan atau pemberian tabel terhadap sesuatu untuk membantu manusia mengenal dan memahami sesuatu tersebut. Sedangkan generalisasi adalah sejumlah konsep yang memiliki keterkaitan dan makna atau pernyataan tentang hubungan di antara konsep-konsep tersebut. Kedua, fakta, konsep, dan generalisasi memiliki keterkaitan antara satu sama lain dan tidak dapat dipisah untuk membentuk suatu teori dalam ilmu pengetahuan. 3. Dalam membelajarkan materi tentang fakta, konsep, dan generalisasi, dapat menggunakan strategi, metode, pendekatan, media, evaluasi. Jadi sekian dari isi makalah kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.